Tidak mau mendengar suara Tuhan. Terambil dalam Yeremia 43 ayat 1 sampai dengan 4. Salah satu kebodohan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mengapa saya sebut bodoh? Karena suara Tuhan adalah kebenaran. Suara Tuhan adalah kehendak Tuhan, dan suara Tuhan adalah tuntunan Tuhan menuju hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya adalah hanya orang-orang bodohlah yang tidak mau atau mengabaikan telinganya untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengerti kasih setia Tuhan, orang-orang yang mengerti rahmat dan anugerah Tuhan akan selalu berkata, "Tuhan, tuntunlah aku, jadikan aku yang peka dan mendengarkan suara Tuhan. Jadikan aku orang percaya yang selalu berjalan dalam kehendak Tuhan." Pertanyaannya adalah, apa akibat-akibat yang akan terjadi kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan? Kita akan melihat benang merahnya. Bagaimana di dalam kehidupan kita harus tahu cara-cara untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama, dengan tidak mendengarkan suara Tuhan, maka kita tidak akan mungkin dapat mencapai kehendak Tuhan yang sempurna. Kita boleh berkata, "Saya mengasihi Tuhan," tetapi pada kenyataannya masih cenderung berbuat kesalahan. Kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf, suami Maria. Karena Yusuf seorang yang tulus hati, maka dengan diam-diam dia mau menceraikan Maria. Karena Yusuf seorang yang tulus hati, maka dengan diam-diam dia sudah mau menceraikan Maria. Yusuf mengasihi Tuhan, tetapi sedikit lagi dia mengambil keputusan yang keliru. Sampai kemudian dia mendengar suara Tuhan yang berkata, "Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ini secara manusia tidak dapat kita mengerti. Tetapi suara Tuhan dapat menjelaskan kepada Yusuf, sehingga dia dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam hidupnya. Kedua, dengan tidak mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan kehilangan banyak berkat. Kalau kita banyak mendengarkan suara Tuhan, kalau kita taat dan setia, maka berkat-berkat yang dahsyat Tuhan sediakan. Firman Allah berkata, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang hati tidak pernah renungkan, apa yang pikiran tidak memikirkan, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan. Artinya kalau kita mendengar suara Tuhan, maka kita meraih berkat-berkat yang luar biasa dan istimewa dari Tuhan. Ketiga, dengan tidak mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Suara Tuhan memberikan ketenangan. Minimal kita sadar dan tahu bahwa Tuhan menyertai adalah Tuhan yang selalu membela dan menolong kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, maka akan selalu bertanya, betul tidak Tuhan membela saya? Betul tidak mujizat akan terjadi? Betul tidak Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya? Waktu kita mempertanyakan demikian, kita akan kehilangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat setiap anak-anaknya. Yang terakhir, dengan tidak mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan menjadi target serangan-serangan iblis. Pada dasarnya iblis tahu seorang yang mengasihi Tuhan. Namun jangan salah, iblis juga tahu seorang yang mengasihi Tuhan, tetapi tidak mendengarkan suara Tuhan atau tidak peka akan suara Tuhan. Itulah sebabnya dia tahu kapan dan bagaimana menyerang kita, sampai akhirnya kita bingung kenapa saya sudah cinta Tuhan, tetapi mengapa saya masih jatuh bangun terus dalam dosa.
Inilah persoalan, yaitu karena kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada Roh Kudus berbicara, jangan keraskan hatimu, dengar suara Tuhan, bertindak dengan engkau akan melihat janji-janji Tuhan yang digenapi dalam hidupmu. Saudara-saudara, jangan malu atau mau orang bodoh yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Sebab orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan akan kehilangan banyak kesempatan yang baik. Karena itu, dengan suara Tuhan melepaskan setiap orang yang terbelenggu dalam dosa. Puji nama Tuhan. Biarlah sharing hari ini, silakan komen untuk kita bisa melihat bagaimana menyatakan kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.